Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah raya online GBI Pakis hari ini. Sebelumnya ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Pada ibadah raya online hari ini akan diadakan perjamuan kudus yang juga dipandu secara online. Mari persiapkan roti tawar atau biskuit serta sirup atau teh sebagai pengganti roti dan anggur perjamuan kudus. Ibadah raya minggu depan akan diadakan secara online melalui channel YouTube GBI Pakis yang akan tayang setiap Sabtu pukul 7 malam. Bagi teman-teman youth dan young adult, yuk mari ikuti ibadah DRP Pakis online yang diadakan secara live di Instagram @drp_pakis setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Bagi adik-adik sekolah minggu, dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online yang tayang di channel YouTube GBI Pakis setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Kul di minggu ini akan diadakan secara online. Informasi selanjutnya akan Anda terima melalui kul leader Anda masing-masing. Jangan lupa untuk follow akun Instagram GBI Pakis antara lain @GBI_Pakis, @drp_pakis, @joykids_pakis untuk mengetahui informasi terbaru. Serta jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Pakis di mana akan ada selalu video baru yang bisa memberkati kita semua. Persembahan dan persepuluhan dapat Bapak Ibu Saudara berikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0876 221122 atas nama GBI Pakis. Demikian pengumuman untuk seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Siang hari ini kita bersuka cita, amin. Kalau siang hari ini kita boleh hadir tempat ini untuk bersama-sama beribadah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu dalam keadaan yang baik, semua karena kemurahan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar siang hari ini Tuhan kami bawa korban syukur kami kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hari ini kita percaya Dia Tuhan yang besar, Bapak Ibu Saudaraku. Dia hadir tengah-tengah ibadah kita siang hari ini. Sebab itu mari angkat pujian yang terbaik. Sama-sama kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Allah kita yang besar, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dia Allah El Shaddai, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa atas langit dan bumi.
besar dan kami bersuka cita. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara percaya kita punya Tuhan yang sungguh ajaib, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Siang hari ini kita mau menari Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu kita menari buat Tuhan. Tuhan yang besar, Raja di atas segala raja. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi say.
hari ini, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita beri tepuk tangan tinggi-tinggi buat Tuhan kita yang ajaib. Sebab Dia yang menjadi perisai dan kota benteng setiap kita, Bapak Ibu Saudara.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita siapkan hati untuk bersama-sama kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita sungguh bersyukur sebab kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Dia Allah yang dahsyat.
Dia siapkan yang terbaik, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sejenak kita menyembah Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sebab hadiratnya itu yang menjadi jawaban dari setiap kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya Tuhan, syarararabase. Penghormatan yang terbaik, ya Tuhan. Haleluya. Kau yang menenteramkan hati kami sebagai sau yang kuat, pengharapan yang pasti. Pujian kami menjadi berkat bagi Engkau dan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau Tuhan yang besar. Sebab ada banyak hal di sekitar kita Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Sebelum kita duduk mendengarkan firman Tuhan, biar hati dan pikiran kita dibaharui oleh Roh Kudus. Hati dan pikiran kita menjadi satu media yang bersih, menjadi satu media yang baik, sehingga benih yang terbaik itu mendapatkan tempat yang baik juga Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami, Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, Kau sungguh. Kami mau memandang kebaikan-Mu Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhanku. Engkau lebih dari apapun. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti
untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan, ku kagumkan Engkau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, pandang kebaikannya. Ku kagumkan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Dia baik, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memandang kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu kebaikan-Mu itu tidak pernah berubah. Berkurang pun tidak, tapi bertambah dan terus bertambah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Urapi hati, urapi pikiran, urapi pendengaran kami. Sehingga hidup kami menjadi media yang terbaik untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan siang hari ini, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Terima kasih buat teman-teman saya yang luar biasa, yang sudah melayani kita semua. Berapa banyak yang diberkati oleh pujian penyembahan kita siang hari ini? Luar biasa, amin. Nah, sebenarnya ini bukan jatah saya Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini sebenarnya ada jatah dari hamba Tuhan yang lain, tapi karena beliau berhalangan gitu kan. Kemarin saya diinformasikan untuk jaga-jaga gitu kan. Sehingga saya kemudian akhirnya mempersiapkan diri, dan kebetulan waktu saya mempersiapkan, bukan mempersiapkan diri sih, lebih tepatnya saya mengulang kembali renungan firman yang saya dapatkan waktu saya saat teduh. Saya baca lagi, saya tulis ulang, dan ini yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara semua. Saudara siap? Amin. Ya, mungkin yang mencatat bisa dikeluarkan catatannya, disiapkan HP-nya, disiapkan buku catatannya. Silakan multimedia disiapkan 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. Sambil multimedia menyiapkan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sedikit lebih memperhatikan sekitar gitu ya. Ada yang suka baca berita Bapak Ibu Saudara? Yang suka baca berita boleh angkat tangan? Pak Dodi pasti, iya kan? Harus kita memperhatikan. Yang ibu-ibu biasanya resep masakan Ibu ya? Iya. Atau gosip-gosip terkini. Atau film Korea terupdate gitu kan kalau anak-anak youth di atas. Saya sebenarnya nggak suka juga sih sebenarnya baca berita gitu kan, tapi di HP saya itu terinstall berita gitu, aplikasi berita ya, semacam Kompas, semacam yang lainnya itu. Dan kemudian saya tiba-tiba ada satu notifikasi berita yang muncul, dan itu judulnya itu gitu apa, clickbait sekali gitu kalau bahasa anak muda sekarang, maksudnya viral, maksudnya apa ya, menarik perhatian saya gitu. Judulnya adalah resmi Korea Selatan resesi hari ini gitu kan. Saya enggak pernah baca berita, tapi karena kok judulnya begitu, lalu saya buka beritanya gitu kan. Terus sekian waktu kemudian ada lagi beritanya gitu kan. Kali ini negara yang berbeda gitu kan. Dituliskan waktu itu Singapura darurat ekonomi gitu. Bener enggak ya? Itu apa aplikasi berita saya yang hoax ya? Enggak ya, tapi memang ada kan, bener kan berita itu. Saya baca gitu kan, saya baca. Lalu saya
ya cuman apa ya pikirkan saja gitu kan. Tiba-tiba terlintas sebuah pikiran yang lewat begitu saja di kepala saya gitu kan. Saya mikir, loh kalau Korea Selatan dan Singapura saja, saya belum pernah ke Singapura. Yang pernah ke Singapura boleh angkat tangan? Atau ada yang mau ngajak saya ke Singapura? Enggak deh. Saya belum pernah ke Singapura, tapi yang saya pernah dengar itu negara yang kuat secara ekonomi gitu kan. Waktu itu saya cuman mikir, Korea Selatan juga gitu kan. Waktu itu saya cuman tiba-tiba saja pikiran itu terlintas di kepala saya. Saya cuman bilang, mikirkan dalam hati saya bilang, loh negara sehebat itu, Singapura dan Korea Selatan yang sewah itu saja sedang dalam kondisi darurat ekonomi dan bahkan Korea Selatan mengumumkan resesi begitu. Terus saya mikir, Indonesia apa kabar ya gitu kan. Saya cuma mikir gitu, Indonesia apa kabar ya gitu. Dan lalu pikiran itu kan hanya pikiran yang satu kalimat lewat begitu. Saya beraktivitas seperti biasa. Dan karena kebetulan memang hari-hari ini kan ibadah kita sedikit dikurangi. Jadi kegiatan saya di kantor itu juga sedikit berkurang Bapak Ibu Saudara. Biasanya harus mengedit dan lain sebagainya, harus mempersiapkan ibadat, tapi sekarang sedikit berkurang. Nah, lagi di kantor seperti ya pada biasanya aja gitu kan. Tiba-tiba pikiran yang tadi pagi saya pikirkan waktu saya masih siap-siap di kantor itu muncul lagi. Indonesia apa kabar ya gitu kan. Saya pikir gitu. Terus tiba-tiba saya berpikir sesuatu yang lebih liar lagi Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir sesuatu yang lebih apa ya, lebih besar lagi daripada itu. Tiba-tiba saya mikir gitu kan, ntar kalau aku punya anak biayanya berapa ya gitu kan. Saya mikir gitu. Selesai gitu kan, karena pikiran liar itu saya catat gitu kan. Terus tiba-tiba muncul lagi pikiran liar lagi, lebih liar lagi Bu Erli gitu kan. Gila segini, uangku segini. Selisihnya siapa yang bayarin ya gitu kan. Tiba-tiba muncul pikiran-pikiran liar, terus satu pikiran liar ditambah pikiran liar ditambah pikiran. Ada yang pernah ngalami seperti itu Bapak Ibu Saudara gitu kan. Makin bergejolak sampai pada satu titik saya, pada satu tahap di mana saya khawatir gitu kan. Saya mikir, iki terus ya apa ya gitu kan. Ada yang pernah mengalami? Malaikat semua luar biasa. Hanya saya yang manusia di sini. Gitu kan? Dimulai dari satu pikiran liar, bener ya? Ditambah dengan pikiran liar lain, ditambah dengan pikiran-pikiran terus seperti kayak ombak yang bergulung. Lama-lama saya berada dalam satu titik, saya ngomong gitu kan dengan diri saya sendiri. Waktu itu saya enggak ngomong dengan Aib, saya ngomong dengan diri saya sendiri. Saya bilang, kehidupan saya ke depan gimana ya gitu kan. Saya ngomong dengan diri saya sendiri, masa depanku ke depan ya apa yo, terjamin apa enggak yo. Anda pernah alami hal yang manusiawi seperti itu? Pernah ya? Nah, kita semua pernah diperhadapkan dengan fakta, dengan hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang liar yang berputar-putar di kepala kita. Yang youth pernah? Paling pikiran kalian cuma pacar kayaknya, enggak ya? Pernah ya dengan pikiran-pikiran liar yang berputar-putar di kepala kita, dan setiap hari kita diperhadapkan dengan fakta-fakta seperti itu dan akhirnya membuat kita menjadi khawatir dan takut. Betul? Nah, waktu saya renung, saya alami itu, saya masuk dalam satu perenungan di kantor gitu kan, di gereja. Waktu itu karena masih sepi dan saya dapatkan satu rema yang bagus di 2 Timotius 1 ayat yang ketiga ini. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Terus ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup
di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Terus, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sampai di sini. Waktu saya dalam keadaan khawatir, waktu saya dalam keadaan gelisah, waktu saya dalam keadaan takut itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak pikiran-pikiran liar dan ada banyak cara-cara yang saya mau lakukan untuk menenangkan pikiran saya itu. Tapi pada satu waktu kemudian, dan itu pikiran liar itu berlanjut gitu Bapak Ibu Saudara. Besoknya mikir lagi, besoknya mikir lagi, besoknya mikir lagi gitu. Padahal ya nggak ada apa-apa sebenarnya gitu kan, nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Nah, kekhawatiran dan ketakutan itu bagi kita semua itu adalah sebenarnya respon yang manusiawi, betul ya, betul ya. Nah, tetapi yang saya mau pelajari hari ini, yang saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara, bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu seharusnya menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk kita mempersiapkan diri lebih baik. Amin. Menjadi sebuah dorongan untuk kita menambahkan pengetahuan lebih banyak lagi, betul? Seharusnya menjadi sebuah dorongan untuk kita bahkan mencari Tuhan lebih lagi, setuju? Jadi bukan artinya ketika ada jemaat mungkin datang ke Gembala Kul, waduh Pak Yohanes saya khawatir, terus Pak Yohanes bilang terkutuk, berdosa. Harapan saya adalah bahwa kekhawatiran, ketakutan itu menjadi sebuah dorongan untuk kita bukan hanya berdiam diri tapi bergerak lebih maju lagi. Amin. Nah, kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena waktu saya khawatir dan takut, saya kemudian mencari Tuhan lebih lagi dan saya dapatkan ayat ini. Dikatakan begini, sebab Allah apa? Oh, enggak tampil ya, muka saya yang tampil. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dituliskan gini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi manusia bisa takut? Bisa. Manusia bisa gelisah? Bisa. Tapi yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, dia bilang gini, tapi yang perlu kamu ingat adalah begini, ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Amin. Kegelisahan kita itu bukan datang dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kegelisahan kita itu bukan datang dari Tuhan. Karena Tuhan kalau ada di dalam kita itu memberikan 3 hal. Apa di situ tulisannya? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya begini, manusia bisa takut. Artinya waktu saya baca ayat ini, saya baca ini sendirian di kantor Bapak Ibu Saudara. Di kantor gereja saya baca sendirian. Tuhan tuh seperti ngomongi saya face to face gitu ya, kayak ya walaupun gak ada gitu. Di meja itu, di meja meeting itu, saya seperti diajak ngomong oleh seseorang pribadi yang berkata, Regina, gelisah dan takut itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tapi yang perlu kamu tahu, aku memberikan kepadamu 3 senjata untuk mengalahkan kegelisahan dan kekhawatiran itu. Apa? Kekuatan, kasih, ketertiban. Nah, boleh ditampilkan gambar yang pertama? Yang menarik adalah kemudian saya cari Bapak Ibu Saudara, saya sering cari terjemahan-terjemahan yang lain dari Alkitab, gitu kan. Kecuali yang belum saya bisa mengerti adalah terjemahan bahasa Jawa, gitu kan. Itu hanya spesialis Pak Bambang, bapaknya Yefta, itu kan. Nggak paham gitu saya. Karena nggak ada Google Translate bahasa Jawa, Kromo nggak ada, saya bingung gitu kan. Nah, saya lalu temukan satu kata yang menarik, satu terjemahan yang baik dari New Living Translation, NLT, New Living Translation. Kalau bahasa Indonesia dikatakan gini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah,
Versi New Living Translation kemudian menjelaskan kepada saya berkata begini, for God has not given us a spirit of fear and timidity. Timidity itu perasaan kecil gitu, perasaan apa ya, tidak percaya diri, itu timidity. Perasaan tidak yakin, perasaan apa ya, kayak ya merasa kecil gitu, merasa kayak nggak bisa berbuat apa-apa, nggak pede, minder, itu timidity. But of power, love, and self-discipline. Saya dapatkan satu kata yang menarik, kalau bahasa Indonesia ngomongnya kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata kekuatan di situ diterjemahkan sebagai kata power. Power itu menunjukkan sebuah kemampuan, menunjukkan sebuah talenta, menunjukkan sebuah keunggulan yang sebenarnya ada di dalam kita. Dan ketika kita takut, inilah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan membangkitkan itu semua yang ada di dalam hidup kita. Sebenarnya sudah ada. Amin. Jadi keberanian, kekuatan, keunggulan, ide-ide kreatif itu bukan di luar kita. Itu di dalam kita, sama-sama bilang di dalam kita. Di dalam kita, dan ketika kita gelisah, ketika kita takut, inilah tugas Roh Kudus. Roh Kudus akan mengaktifkan yang ada di dalam kita sehingga kita kemudian menjadi memikirkannya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kemudian yang kedua adalah love. Kasih. Waktu saya cari kata kasih, ternyata kata kasih ini menunjukkan kasih agape yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga waktu kita gelisah, waktu kita takut, Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara gelisah, ketika Bapak Ibu Saudara takut, datang kepada Tuhan karena Dia sumber kasih. Dia yang akan memberikan kepada kita kasih agape yang tidak melihat apapun keadaan kita. Amin. Nah, kasih itu yang akan menenteramkan kita. Kasih itu yang akan membelai kita. Kasih itu yang akan menenangkan jiwa kita. Setuju? Setuju ya? Nah, kata ketiga ini yang saya cukup kaget, bahwa dikatakan begini, kalau bahasa Indonesia ngomongnya apa? Ketertiban. Tapi kalau bahasa Inggris, New Living Translation ngomongnya apa? Self-discipline atau disiplin diri. Ternyata untuk mengalahkan kekhawatiran, untuk mengalahkan ketakutan, untuk mengalahkan kegelisahan, Tuhan memberikan satu senjata, yaitu apa? Disiplin. Disiplin diri. Ini yang saya cukup kaget sebelumnya gitu. Saya enggak pernah, istilahnya saya enggak pernah bayangkan. Saya sering melihat kalau oh ya orang gelisah, orang takut itu harus ditenangkan ya, harus diadem-ademkan gitu ya. Tapi ternyata bahasa Inggris berkata self-discipline. Ada satu senjata yang ampuh untuk mengalahkan kegelisahan, untuk mengalahkan kekhawatiran kita, yang namanya adalah disiplin. Sama-sama bilang disiplin. Nah, kita akan belajar tentang kata yang ketiga ini. Ada dua prinsip tentang kedisiplinan yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kedua prinsip ini, dikatakan saya cari tahu apa arti kata disiplin. Saya cari tahu apa arti, maksudnya apa sih makna disiplin. Dan setelah saya cari tahu, ternyata kata disiplin itu artinya gini, sebuah apa? Latihan. Boleh ditampilkan gambarnya? Tampilin aja ya. Bapak Ibu Saudara kan sudah bosan kan lihat muka saya. Jadi lihat tulisan aja. Dikatakan gini, disiplin itu adalah apa? Sebuah latihan. Disiplin itu apa? Adalah sebuah latihan untuk seseorang menaati sebuah aturan atau nilai. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, kata disiplin adalah berarti sebuah latihan untuk membuat kebiasaan yang baru di dalam hidup seseorang. Amin. Jadi disiplin itu adalah sebuah latihan. Sama-sama bilang latihan. Sebuah latihan. Sebuah latihan. Disiplin sangat erat kaitannya dengan kebiasaan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau membuat sebuah kebiasaan yang baru, kita perlu disiplin. Betul? Di dalam prosesnya kita perlu disiplin, betul? Contoh,
Pak Robinson pasti sangat real dengan pergumulan ini. Pak Robinson membangunkan anak 3 untuk berangkat sekolah susah apa gampang? Nah, ya kan susah gitu kan. Saya sering dengar curhatan dari penghuni rumahnya Pak Yafet gitu kan, Mbak Meme, Pak Yafet, Bu Ruth, Bu Desi ya, gitu kan. Bagaimana perjuangan 4 pribadi di rumah, 3 sih, kalau Bu Desi mungkin datangnya setelah Jojo berangkat ya Bu Desi ya, gitu kan. Bagaimana perjuangan Pak Yafet, Bu Ruth dan Mbak Meme ini untuk membangunkan Jojo berangkat sekolah, gitu kan. Itu susahnya lebih susah daripada nggak tahu ya, susah gitu, pokoknya susah gitu. Setiap kali saya kadang-kadang ke rumah Pak Yafet gitu, selalu Pak Burut bilang susahnya bangunin Jojo sekolah katanya gitu. Ada ya alasannya gitu kan, ya kan. Mungkin ibu-ibu yang punya anak kecil bener ya, pergumulan ini real ya, terjadi ya, gitu kan. Pak Afran pasti ya bangunin Noel sama Elo sekolah ya, Bu, gitu kan, leren tukaran ya kan. Nah, tapi untuk membuat sebuah kebiasaan yang baru buat anak kecil ini, apakah hanya perlu 1 kali dorongan untuk bangun? Enggak kan? Perlu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan berkali-kali sampai akhirnya anak kecil ini punya satu kebiasaan yang baru untuk dia bangun pagi. Betul? Sebuah latihan, sama-sama bilang latihan. Contoh lain, kalau anak dari biasa pakai pampers, kemudian kita membiasakan untuk anak ini tidak pakai pampers, ada yang namanya toilet training, betul? Toilet training, untuk membiasakan anak ini dari yang biasanya kalau buang air kecil, buang air besar kan pakai pampers. Dia harus membiasakan diri untuk bisa menahan buang air kecil dan buang air besarnya ini sampai dibawa ke toilet dulu baru dikeluarkan gitu kan, roh-roh jahat itu, ya kan? Jadi nggak asal dibuang di sembarang tempat gitu, benar ya? Nah, apakah perlu 1 kali saja untuk anak ini bisa melakukan itu? Enggak, berkali-kali gitu kan, berkali-kali. Joel pun juga masih berkali-kali ya kan, tiba-tiba pipis gitu di depan gereja, padahal udah dibilangi mamanya, kalau kamu kebelet pipis, kamu bilang ya, kita ke kamar mandi gitu kan. Tiba-tiba dia udah di depan keset, udah berdiri di atas keset, anget gitu. Berkali-kali, karena memang disiplin itu adalah sebuah latihan, sama-sama bilang sebuah latihan, dan saya berpikir lalu apa hubungannya disiplin ini dengan mengalahkan kegelisahan dan ketakutan, lalu apa hubungannya disiplin ini dengan mengalahkan kekhawatiran. Ternyata waktu saya renungkan firman, saya dapatkan prinsip yang luar biasa dari kedisiplinan. Sama-sama buka di Amsal 20 ayat yang ke-30. Ini kebenaran yang pertama yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Amsal 20 ayat 30 berkata begini, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Sekali lagi, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Waktu saya cari sekali lagi dalam terjemahan New Living Translation, diterjemahkan dengan sebuah kalimat yang bagus gini. Physical punishment cleans away evil. Such discipline purifies the heart. Dikatakan gini, kalau bahasa Indonesia ngomong pukulan membersihkan lubuk hati. Ternyata ini kebenaran yang pertama tentang disiplin. Kalau Bapak Ibu Saudara mau catat bahwa kenapa kedisiplinan bisa membantu kita mengalahkan kekhawatiran? Karena yang pertama, kedisiplinan akan menghasilkan batiniah yang kuat. Amin. Saya ulang ya, kenapa sih kok bisa orang kedisiplinan tuh dikatakan sebagai senjata untuk mengalahkan kekhawatiran, istilahnya senjata untuk mengalahkan kegelisahan? Karena ayat ini jelas-jelas mengatakan disiplin itu akan membersihkan hati kita. Dan dari situ saya menambil sebuah kesimpulan bahwa disiplin itu menghasilkan apa? Batiniah yang kuat, manusia batin yang kuat. Sama-sama bilang manusia batin yang kuat. Manusia batin yang kuat.
Kemarin Pastor Robinson waktu live Instagram gitu kan, pertama kalinya Pak Robinson live Instagram, khotbah live di Instagramnya Youth dan yang adultnya GBI Pakis. Pak Robinson menyampaikan sebuah kalimat yang bagus yang saya tangkap waktu itu. Dikatakan gini, revolution itu adalah sebuah perubahan yang terjadi karena kekerasan atau paksaan. Betul ya Pak Robin ya, kemarin ngomong gitu ya. Dan seringkali Tuhan itu memaksa kita untuk membawa kita pada satu kejadian, membawa kita pada satu kondisi. Tujuannya satu, Tuhan memaksa kita untuk kita berubah. Betul? Nah, begitu juga dengan yang dimaksud disiplin ini. Ketika Tuhan mendisiplin kita, ketika Tuhan mendisiplin Bapak Ibu Saudara, Tuhan memaksa kita dengan cara apa? Kita diperhadapkan pada kejadian-kejadian atau kondisi-kondisi yang bahkan itu tidak mengenakkan bagi kita. Setuju? Nah, hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam kondisi seperti itu, kondisi yang mungkin tidak enak buat Bapak Ibu Saudara, kondisi yang mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir ini tidak menyenangkan, kondisi yang mungkin Bapak Ibu Saudara rasa aku nggak suka tinggal dalam kondisi seperti ini. Bisa jadi Tuhan memaksa saudara, sedang mendisiplin saudara supaya ada satu karakter yang baru yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga kalau ada dalam kondisi tidak enak jangan mengeluh. Gitu kan? Coba ngomong sama kiri kanannya, ojo ngeluh hai. Pusing dasku. Ya kan? Ojo ngomel hai, gitu kan? Amin? Belum semuanya ya, berat nih kayaknya. Amin? Amin. Ada satu motivator gitu kan, cewek, Mary Riana, tahu ya? Mary Riana ngomong gini, untuk seseorang disiplin, langkah pertama tidak bisa ditolak adalah harus mau dipaksa. Untuk seseorang disiplin, langkah pertama tidak bisa ditolak, harus mau dipaksa. Harus mau dipaksa. Dan Tuhan seringkali memaksa kita. Memang disiplin itu tidak enak Bapak Ibu Saudara. Memang disiplin itu sulit. Memang disiplin itu butuh usaha. Tapi bisa dilakukan. Amin? Bisa dilakukan. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Mungkin di gambar nggak ada. Saya bisa dibantu untuk multimedia. Ada banyak kejadian yang saya rasa mungkin gak enak buat Bapak Ibu Saudara, tapi itu sebenarnya adalah satu kondisi untuk membentuk karakter kita. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ke-11, sorry. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Sudah? Nah, kita baca bersama-sama. 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Kata ganjaran di sini, stop sampai di situ. Kata ganjaran di sini sekali lagi oleh New Living Translation diterjemahkan menjadi kata disiplin. Sekali lagi diterjemahkan menjadi kata disiplin. Tapi saya nggak tampilkan di sini. Memang pada saat kita didisiplin Tuhan itu nggak enak, betul? Itu nggak enak. Memang pada saat kita mendisiplin diri kita itu memang nggak enak. Memang nggak enak. Misalkan saya mendisiplin diri saya untuk membaca firman Tuhan. Apakah itu sometimes apa ya, buat saya itu kayak aduh gitu kan. Gitu kan. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara sebelum saya menikah gitu kan, saya bisa gitu kan baca firman Tuhan, masih sempat gitu kan, baca firman Tuhan pagi, berdoa, masih sempat gitu kan, masih sempat gitu kan. Sekarang gitu kan, karena sudah menikah ada tanggung jawab yang berbeda gitu kan. Saya pakai kebiasaan saya yang lama di mana saya bangun biasanya 5:30 gitu kan, saya bangun 5:30 di rumah, masih sempat gitu kan, baca firman Tuhan,
berdoa, nyembah Tuhan sebentar sebelum akhirnya beraktivitas. Wong semuanya sudah cemepak Bapak Ibu Saudara. Mama saya sudah bangun lebih pagi untuk menata semuanya dengan baik. Saya tinggal bangun, duduk di meja makan, sarapan, mandi, berangkat gitu kan. Tapi sekarang ketika saya menikah, saya pakai kebiasaan saya yang lama. Saya bangun 5:30, saya enak-enakin baca firman, nyembah Tuhan. Tiba-tiba jam 8, waduh mampus kon. Gitu kan, Ayub tiba-tiba tanya, aku sarapan opo? Waduh gak ono wis Indomie wis Bapak. Gitu kan, tiba-tiba dia bilang, seragamku mana? Waduh iya gurung tak setrika gitu. Waduh dan kebingungan yang lain kemudian akhirnya terlambat sudah gitu kan. Sehingga saya harus merubah kebiasaan saya. Saya harus merubah kebiasaan saya untuk bangun lebih pagi. Apakah itu enak awalnya? Enggak. Saya harus mendisiplin diri saya bangun lebih pagi untuk berdoa, baca firman, gitu kan, untuk mempersiapkan semuanya. Supaya apa? Supaya saya tetap bisa berdoa dan membaca firman. Dan itu butuh dipaksa. Sama-sama bilang dipaksa. Dipaksa. Itu perlu dipaksa Bapak Ibu Saudara. Anda perlu mendisiplin diri Anda. Dengan apa? Memaksa diri Anda. Amin. Dimulai dari situ. Memaksa diri membaca firman, memaksa diri merenungkan kebaikan Tuhan, memaksa diri memuji Tuhan, memaksa diri Anda untuk memperkatakan kebaikan Tuhan, memaksa diri Anda untuk memikirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Minggu lalu Pak Robinson juga sampaikan, kita harus fokus pada kebaikan Tuhan. Pak Robinson sampaikan kita perlu waktu untuk saat teduh, di mana ketika hati kita sedang gelisah. Saat teduh itu perlu dipaksa nggak Pak Robinson? Betul. Anda duduk diam, bagaimana pikiran Anda tertib, itu perlu dipaksa. Sama-sama bilang perlu dipaksa. Itu perlu dipaksa, itu perlu didisiplin. Tadi saya kelupaan sampaikan. Ada satu rema yang saya dapatkan lewat firman ini. Dikatakan gini, disiplin akan membawa pikiran kita menjadi tertib. Disiplin akan membawa hidup kita menjadi tertib. Dan dari ketertiban itu akan timbul damai sejahtera. Saya ulang ya, disiplin akan membawa pikiran kita menjadi tertib. Disiplin akan membawa hidup kita menjadi tertib. Dan dari ketertiban itu akan timbul damai sejahtera. Amin. Tapi kalau pikiran kita liar, pikiran kita kemana-mana. Waktu ada masalah datang, pikiran kita ke sono, pikiran kita ke sini, pikiran kita dan segala macamnya. Tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, langkah yang pertama, Anda perlu disiplinkan diri Anda. Amin. Disiplinkan pikiran kita. Disiplinkan hidup kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Disiplinkan diri Bapak Ibu Saudara untuk apa? Untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Itu perlu didisiplin. Amin. Saya rasa itulah apa ya? Perbedaan laki-laki dan perempuan. Saya menemukan sebuah perbedaan yang sangat mendasar antara saya dengan Ayub gitu. Ada beberapa waktu yang lalu kami ada sedikit permasalahan gitu kan. Kami ada sedikit permasalahan tentang uang gitu. Terus pikiran saya lari kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Sudah lari, sudah liar kemana-mana. Dan saya cuma bilang, ya apa kalau kita melakukan ini? Ya apa kalau kita melakukan ini? Ya apa kalau kita cari pinjaman ke sini? Ya apa kalau kita jual barang ini? Ya apa kalau ini? Ya apa kalau itu? Ya apa kan? Dan ya apa dan ya apa yang lainnya, gitu kan? Mungkin karena Ayub jengah dengan perkataan saya yang ya apa. Akhirnya Ayub bilang, "Jokaken mulut lah, sembayang aja. Pikiranmu terlalu liar." Cuman gitu toh Bapak Ibu. Terus saya ditinggal pergi gitu. Dia tak pikir-pikir, wah gak empati bojoku iki. Gawat gitu. Saya ngomel lagi, ya apa nek gini iki wis mepet aja lali ngene. Ini sudah tanggal berapa? Dia bilang, "Sta, pikiranmu itu terlalu liar." Sekali lagi dia ngomong gitu, pikiranmu itu terlalu liar. Ojo berpikir sing terlalu liar lah, gitu kan. Dan kemudian saya mendisiplin diri saya. Untuk saya, ketika pikiran liar itu datang, saya disiplin diri saya merenungkan firman Tuhan. Saya disiplin diri saya untuk
merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga pikiran-pikiran liar itu tadi kemudian tiba-tiba tertib. Amin. Tiba-tiba saja tertib. Dan tiba-tiba saja timbul damai sejahtera di dalam hati saya. Dan sehingga saya tahu akhirnya solusinya apa. Dan itu solusi yang benar. Amin. Anda perlu disiplinkan pikiran kita, Anda perlu disiplinkan hidup kita, kebiasaan untuk membaca firman Tuhan. Ini yang kuat di dalam hati saya ulang-ulang, Anda perlu disiplin membaca firman Tuhan. Walaupun ini bukan ibadah youth Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya nggak tahu juga kenapa saya harus ngomong ini berulang-ulang. Mungkin Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhannya cuma hari Minggu. Anda itu berhadapan sama masalahnya itu Senin sampai Minggu. Anda baca firmannya cuma sampai Minggu. Ya mana cukup. Amin. Saya ulang ya. Anda perlu merenungkan kebaikan Tuhan. Diam di dalam hadirat Tuhan itu bukan hanya hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Senin sampai Minggu. Karena Anda berhadapan dengan masalah itu Senin sampai Minggu. Bukan hanya hari Minggu. Amin. Disiplin. Sama-sama bilang disiplin. Disiplin. Kebenaran yang kedua. Yesaya 38 ayat yang ke-16. Saya selesai di sini Bapak Ibu Saudara. Ini kebenaran yang kedua dan yang terakhir saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara. Ini perkataan Hizkia, Raja Hizkia. Dikatakan gini, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ini perkataan Hizkia, doa Hizkia waktu Hizkia sakit. Dan kemudian New Living Translation sekali lagi menjelaskan dengan baik ayat ini kepada saya. Dikatakan gini, Lord, your discipline is good. Kalau Tuhan mendisiplin kita itu baik Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau orang tua kita mendisiplin kita, yang youth, yang young adult itu baik. Amin. Kalau keadaan, kalau pemimpin rohani di gereja mungkin mendisiplin Bapak Ibu Saudara itu baik. Sama-sama bilang itu baik. Ngomong baiknya jangan sambil mencurang Bapak Ibu Saudara. Baik, seneng dong, ikhlas gitu dari hati. Ngomong baiknya baik gitu kan. Kan kayak enggak ikhlas gitu. Ya kan? Your discipline is good. Ini kebenaran yang kedua. For it leads to life and health. Kebenaran yang kedua saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara. Disiplin akan menghasilkan kehidupan dan kesehatan. Amin. Kata life, mungkin saya enggak tulis di situ. Gambar berikutnya apa? Sorry sebelum saya. Oh enggak usah, kembali lagi ke sebelumnya. Yang tadi, disiplin menghasilkan kehidupan dan kesehatan. Disiplin menghasilkan kehidupan dan kesehatan. Kalau dalam ayat yang tadi sebelumnya, dikatakan gini, for it leads to life and health. Di mana kedisiplinan itu memimpin kita kepada sebuah kehidupan dan kesehatan. Kata life di situ kalau Bapak Ibu Saudara tertarik mencatat, diterjemahkan dengan kondisi yang aktif, terpelihara dengan baik, segar dan selalu bergairah. Saya ulang ya, kata life, kata hidup, kata kehidupan di ayat ini diterjemahkan dalam kondisi hidup yang aktif, terpelihara dengan baik. Berapa banyak yang mau hidupnya terpelihara dengan baik? Segar. Berapa banyak yang mau hidupnya fresh, selalu segar? Selalu bergairah. Ternyata kehidupan yang seperti ini itu dimulai dengan kedisiplinan. Amin. Dikatakan hidup yang aktif, hidup yang terpelihara dengan baik, hidup yang segar, hidup yang bergairah itu dimulai dari disiplin. Dan kata kata sehat, health di situ, saya percaya bukan hanya sehat secara fisik, tapi sehat secara rohani, sehat secara relasi,
sehat secara finansial, sehat dalam segala aspek kehidupan kita. Anda sehat, amin. Gitu kan? Tubuh Anda sehat, pikiran Anda tidak ada sehat, Anda sedang bergerak kepada sakit. Ya, tubuh Anda sehat, rumah tangga Anda tidak sehat, relasi Anda tidak sehat. Percayalah, yang lain juga nanti akan bergerak kepada yang sakit, kepada sakit. Setuju? Kita harus sehat secara semua aspek, dan itu semua dimulai dengan apa? Kedisiplinan. Pemain musik boleh maju ke depan. PowerPoint yang selanjutnya boleh ditampilkan. Saya sampai pada kesimpulan Bapak Ibu Saudara. Gambar yang tadi orang yang disiplin. Nah ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang disiplin ini prinsip yang penting. Orang yang disiplin akan mengeliminasi alasan-alasan yang menghalangi langkah Bapak Ibu Saudara. Anda perlu disiplin. Disiplin dalam apa? Disiplin dalam menata keuangan. Anda perlu disiplin. Disiplin dalam apa? Membangun hubungan dengan pasangan Anda, dengan suami atau dengan istri Bapak Ibu Saudara. Rumah tangga itu perlu dipelihara Bapak Ibu Saudara. Itu perlu disiplin. Amin. Apalagi dalam hal pekerjaan, Anda perlu disiplin satu demi satu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini mungkin biasa terjadi di wirausaha. Kalau di kantor, orang yang kerja di perusahaan biasanya tidak akan sesulit ini, gitu kan. Kalau orang di kantor, Anda akan melakukan tugas turun dari otoritas di atas. Betul ya, yang karyawan di kantor. Saya sudah pernah mengalami rasanya menjadi karyawan. Saya datang, saya tahu apa yang harus saya kerjakan karena tugas itu turun dari atasan. Anda yang menjadi wirausaha, Pak Robinson, Pak Cahyo, apakah tugas itu tiba-tiba turun dari langit? Enggak. Pak Robinson waktu pertama kali memulai usaha, apakah sempat bingung aku harus melakukan apa ya? Saya pernah ada di posisi itu Bapak Ibu Saudara. Waktu di awal-awal saya mengambil sebuah keputusan, saya mau berdagang gitu kan, berusaha. Di kepala saya itu punya banyak rencana Bapak Ibu Saudara. Di kepala saya itu planning itu bejibun gitu. Oke. Tapi kemudian saya tidak disiplin, saya tidak turunkan itu dalam tindakan. Akhirnya semua angan-angan itu tiba-tiba saya gini, aku hari ini kudu lapo yo. Ngapain ya? Gak ngapa-ngapain akhirnya gitu kan. Gak ngapa-ngapain. Apalagi orang yang berwirausaha. Kalau orang yang kerja di kantor masih enak Bapak Ibu Saudara. Kalau molor ada bosnya tuh yang teriak-teriak, bener ya? Yang teriak-teriak, loh kerjaannya mana gitu kan. Tapi kalau wirausaha ada yang kayak gitu nggak Pak Cahyo? Nggak ada. Kita perlu disiplinkan diri kita sendiri, betul Pak Cahyo ya? Iya, nggak ada yang tiba-tiba mana kerjaannya mana, kok belum kerja, ini planningmu kok nggak dikerjain, mungkin Mbak Wenti gitu. Ada yang tiba-tiba teriak-teriak, ini pepes tongkolnya mana, ini pentolnya mana, nggak ada. Paling yang teriak-teriak itu apa? Dompet Bapak Ibu Saudara. Kalau udah tipis seret mau makan nggak ada, baru sadar kemana aja aku selama ini. Bisa nangkap maksud saya? Orang yang disiplin akan mengeliminasi semua alasan, apapun alasannya. Balik ke slide sebelumnya, bukan yang ini. Orang yang disiplin akan mengeliminasi alasan-alasan yang menghalangi langkahnya. Karena apa? Masalah itu bukan alasan. Amin. Masalah itu bukan alasan. Masalah itu semua ada solusinya. Bisa dicari. Apa yang Anda planningkan, turunkan dalam tindakan. Dan disiplinkan diri Anda untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Amin. Anda perlu disiplin. Disiplin dalam apa? Saya sampai pada kesimpulan yang terakhir. Kita perlu disiplin diri kita dalam berbagai hal. Disiplin dalam membangun pikiran yang tertib. Disiplin dalam mengatur keuangan. Disiplin dalam hal menabur. Itu perlu disiplin loh Bapak Ibu Saudara. Itu perlu dipaksa. Itu perlu diusahakan. Supaya hati kita menjadi hati yang terlatih, murah hati.
Itu perlu dipaksa, itu perlu didisiplin. Disiplin menabung, disiplin mengerjakan prioritas-prioritas kecil. Anda yang sedang memulai usaha, siapapun yang ada di sini, gitu kan? Kita perlu disiplin. Disiplin dalam hal waktu juga. Saya tadi sempat teringat, gitu kan? Gak pelayanan, ibadahnya jam 12, datangnya jam 1 aja, pasti regi khotbah, yang penting kelihatan. Itu bukan disiplin Bapak Ibu Saudara. Anda sudah ditunggu Tuhan, gitu kan? Gak tugas, datangnya nyantai aja, gitu kan? Anda perlu disiplin, amin. Anda perlu disiplin. Sekali lagi, disiplin akan membawa pikiran kita menjadi tertib, hidup kita menjadi tertib, dan dari disiplin itu akan timbul dari damai sejahtera. Dari disiplin itu akan muncul kehidupan batinia yang kuat. Dari disiplin itu Anda akan punya kehidupan yang terpelihara dan sehat. Berapa banyak yang mau? Bilang sama kiri kanan, gak perlu disentuh. Ngomong gini, kita perlu belajar disiplin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Amin. Amin. Ketika pikiran kita mulai liar Bapak Ibu Saudara, Anda harus mulai disiplinkan itu. Amin. Disiplinkan. Sama-sama kita berdoa. Worship leader dan tim musik boleh mempersiapkan satu lagu. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini kami belajar satu kebenaran, bahwa kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan itu bisa dikalahkan dengan senjata yang tadi Tuhan berikan kepada kami. Power, love, and discipline. Di mana kami harus belajar menjadi orang-orang yang disiplin Tuhan. Hari ini kami mau meresponi firman ini dengan mengangkat tangan kanan kami Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang disiplin. Disiplin dalam membangun hubungan dengan Engkau. Disiplin dalam membaca firman. Disiplin dalam menata kehidupan. Disiplin dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dalam apapun kami mau belajar menertibkan hidup kami. Karena kami tahu dari ketertiban itu akan timbul damai sejahtera. Kami angkat tangan kami Tuhan. Tanda bahwa kami rela dipaksa. Tanda bahwa kami rela didisiplin. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Dan kami percaya ketika kami belajar disiplin, ada hal-hal yang baru yang Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Karakter-karakter yang baru yang Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan naik satu level lebih tinggi dari kehidupan kami yang sekarang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah. Saya kembali. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kami percaya firman-Mu ini boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Membawa kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu Ciregina yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati usahanya, memberkati keluarga, bahkan pelayanannya. Tuhan pakai lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Kau memberkati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini minggu pertama dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan roti dan anggur Bapak Saudara sesuai dengan yang dihimbau. Dan saya percaya kalau tidak ada anggur, Anda bisa menggantinya dengan teh atau dengan sirup anggur. Roti bisa diganti dengan roti tawar. Dan hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya percaya ialah apa yang kita lakukan hari ini terus senantiasa tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Firman Tuhan berkata, lalu ia mengambil roti itu dan memecah-mecahkannya, dan inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu mengingatnya akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Kita makan dengan iman, dengan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dan firman Tuhan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu mengingatnya, jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah sawahnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita minum dengan iman, dengan terima kasih. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Tubuh dan darah-Mu selalu melayakkan kami untuk bersekutu dengan Engkau Bapa. Haleluya. Darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan membuat kami semakin hari semakin dilayakkan sebagai umat pilihan-Mu. Dan kami percaya satu kali dinyatakan kelak ada kemenangan terakhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Terima kasih, kami percaya setiap orang yang menyaksikan ibadah online ini semuanya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi, diselamatkan. Bahkan setiap orang yang menonton ibadah online ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dirimu boleh diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menjadi satu bagian dalam kerajaan Allah yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Mari hadapkan wajahmu pada Tuhan. Memang hari-hari ini hari yang sulit, tapi mari hadapkan wajahmu pada Bapa yang baik. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Dia yang menjamin hidupmu, Dia menjamin keluargamu, Dia menjamin anak-anakmu. Dia Bapa yang baik. Terimalah semua berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, mengurapi engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.